Halo YouTube, ketemu lagi dengan Bengkel RC. Kali ini frame kamera saya udah penuh ya, jadi kita mau unboxing satu paket baru datang tadi sore. Dari sore hari ini, nggak tahu nanti ini videonya tayang kapan. Oke, kita unboxing dulu. Yang jelas isinya nggak jauh-jauh dari RC juga. Kelihatan nggak nih? ASP RGT EX 86010 CG speed transmission 110 scale high performance realistic crawler. Simulasinya interiornya kayak gini, bodinya modelnya kayak Jeep CG, kemudian EX 86010 CJ or GK. Ini yang model CJ ya, kalau ini yang model GK. Short wheelbase, motor depan, klaimnya sudutnya bisa 41 derajat, kemudian pakai CV yang anti dropping ball cage, 45% metal, durable, anti doping design, channel transmitter, winch harus beli sendiri, produk safety, spesifikasinya panjang 465 mm, lebar 240 mm, tinggi 255 mm, kemudian wheelbase nya 285, ground clearance nya 80 mm, gear rasionya, berat hampir 3 kg, motor 550 17T brase, ISC 60 ampere, radio 2,4. kemudian ini saya beli yang warnanya metal grey, tandanya ini yang diberi stiker. Sisi lain ada sudah, yang ini logonya RGT, yang ini juga logonya RGT. Oke, kita keluar ya. Stiker, manual remote, ini sepertinya spacer buat pairnya shockbreaker. Remote transmitter, mirip kayak punya Flash 5, 4 channel.
charger. Nah, jadi ini RGT EX86010, warnanya apa tadi, warna grey gitu lah, yang jelas warnanya abu-abu. Finishing body oke. Ini cuman stiker, berarti tidak ada lightning. Nanti lightning berarti kita harus akali sendiri. Depan juga tidak ada. Emang kok bentuk grillnya agak aneh, bentuk grillnya dia hanya flat gitu aja. Saya bisa sih ini kalau mau dibikinin angry grill gitu, tempel di sini, ambil punyanya yang JK. Waduh, ini potongan bodinya juga tidak rapi, bumper metal tapi dalamnya plastik. Oh, lampunya di bumper, lampu nanti kita tes. Artikulasinya sih cakep. Artikulasi suspensinya mantep. Bisa sampai dalam, soft banget suspensinya. Kemudian tire hanger, ada tire hanger. Kalau yang pernah saya lihat di YouTube-nya RC Crawler itu tidak ada tire hanger ini. Tire hanger ini tidak ada, jadi spare roda belakang, roda spare ini atau roda cadangan ini langsung dibaut aja di bodi gini. Ini mirror, sorry, pensil. Pensilnya nemplok gitu. Oke, nanti kita rapiin, mungkin pakai lem atau apa ya. Interiornya mantep, interior ada, joknya kalau dilihat dari belakang jadinya agak kurang, tidak ada cover. Kemudian ini roll bar fix, harusnya di sini ada lagi cover supaya kelihatan lebih asli gitu. Cover nggak ada, roll bar, spare tire, ada handbrake, handbrake sama cross persneling. Ini kalau nanti mau diakalin pakai servo bisa ini, biar ada artikulasi. Oke, jadi sekilas itu tentang bodinya. Modelnya CJ atau orang kita bilang biasanya Jeep Willys ya. Eksterior kebanyakan stiker, finishingnya stiker. Di sini ada logonya RGT. Di atas kap ini ada tipenya EX86010. Kemudian velg model kaleng, mirip punyanya CJ. Tidak tahu ini beadlock apa enggak, tapi sepertinya belum beadlock. Nah, ini ada bekas lem, kelihatan nggak di rodanya? Nah, ini yang mengkilap ini bekas lem, jadi ini bukan beadlock tapi rodanya di lem ya. Kita buka hooknya. Aduh,
ini yang saya suka, motor di depan, kemudian gearbox modelnya seperti RC4WD, jadi ya stylenya RC4WD gitulah ya, yang R3. Kemudian transfer case, dia pakai transfer case, bukan model gearbox yang di tengah. Di sini ada ini receiver, ini servo, ini soket apa ya, ISC harusnya ini dari ISC masuk ke sini, atau mungkin ini nanti untuk soket lampu tambahan kali ya. Jadi servo duduknya di sebelahnya motor. Servo mountingnya, suspensinya kalau lihat travelnya sih antara panjangnya kira-kira 100 mm. Baterai sorry ISC tadi diklaim 60 ampere. Kemudian motor ini 17T, motor tipe 550, gearbox depan, dia pakai transfer case. Kopelnya yang ini sepertinya metal, yang bagian shaft tengahnya ini plastik. Kopel dari transfer case ke garden juga sama, yang bagian shaftnya metal, yang bagian drive shaftnya ini plastik. Kemudian side brace, ini receiver, di sini tempatnya sudah ada bridge nya, jadi skid plate nya modelnya kayak gitu. Kemudian ini bumper metal, tapi hanya cover aja sebetulnya. Sorry, bukan ya, full metal bumpernya, bumper full metal, besi ini, tapi tajam. Harusnya kalau dipermanis lagi bisa sih. Motor waterproof 60 ampere katanya, tapi enggak tahu lagi, nanti coba kita cek. Kemudian ini baterainya NIMH 2000 mAh, 7,2 volt, 7,4, anggap aja 2S ya. Tapi ini bisa diganti pakai baterai 2S, nanti kita coba. Kalau lihat shock breakernya ini sepertinya ada oli, tapi udah mantep lah. Body flexnya minim, sepertinya menenangkan. Jadi tinggal nanti cari waktu buat tes. Saya mau bikin videonya lagi pada saat kita testing. Oke ya, ini receiver boxnya. Jadi kalau di sini tadi ada 2 channel, ada 6 channel kalau ikut bodinya ini. 1, 2, 3, 4, ini harusnya bisa digeser. 5, ini channel 5, ini 6 ya, CH5, CH6. Oke,
Sekarang kita cek dari receivernya dulu, bener nggak ini 6 channel, atau mungkin hanya casing remote-nya aja yang 6 channel padahal isinya cuman mungkin 2 atau mungkin 4. Kalau 2 kemudian yang lain cuman gimmick ya, pasti kebangetan. Beneran loh 6 channel, 6 channel bro. Lima ding, 1 ya, 1 2 3 4 5. Receivernya pakai 5 channel. Yang paling bawah LED 5 channel, aneh. Oke, ya sudah. Kok receiver boxnya modelnya gini ya? Harusnya kan enggak gini. Ini extension. Ini extend untuk LED. Jadi lampu-lampu nanti soketnya ada di sini. Ini sudah ditambahin satu soket tambahan yang isinya cuman kabel plus sama minus aja untuk kalau kita mau pasang aksesoris lampu tambahan. Sudah disiapin soketnya, tinggal colok. Kalau katanya waterproof, harusnya enggak ya, harusnya enggak. Saya karena di sini enggak ada sealer, enggak ada apa. Waterproof dari mana? Waterproof dari Hongkong. Kemudian ini casingnya receiver juga agak kopek ini, menganga ya. Kalau bentuk receivernya mirip-mirip punya Radiolink. Posisi tombol bindingnya juga di sini. Kira-kira dibinding pakai Radiolink bisa nggak ya? Kenapa nggak dicoba? Model 4 ini nggak bereaksi. Sepi. Oke ya, jadi hasil percobaan tadi ini dibinding sama RC6GS, enggak mau. Mungkin beda protokol atau mungkin protokolnya memang dibedain sama pabriknya. Tapi kalau saya yakin ini satu produk dengan Radiolink. Cuman ya mungkin ada satu atau dua bagian yang supaya protokolnya itu berbeda.
Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini bener 4 channel kalau menurut saya ya, 1 2 3 4, cuman yang bagian 2 yang paling belakang ini hanya untuk LED. Nah kalau kita lihat dari receiver boxnya ini cakep sih sebetulnya. Jadi untuk receiver box ini dia ada soket extension di bagian luar ini kalau kita mau pasang lampu tambahan. Kalau mau install lampu tambahan sudah ada tempatnya. Pastikan kabelnya bebas, mau installnya lagi supaya nggak ada kabel yang terjepit yang akhirnya nanti jadi masalah. Kayaknya instalator yang sebelumnya kurang bener, ini ada kabel ngelopak gitu. Ini tetap dilanjut, cuman ada kemungkinan nanti transmitternya saya mau ganti, jadi tidak pakai transmitter bawaan dari RGT ya. Yang paling masuk akal mungkin nanti saya belikan receiver lagi punyanya Radiolink, jadi transmitternya nanti pakai Radiolink, tinggal receivernya nanti mengikuti. Kalau tadi kita udah bahas unboxing kitnya, sekarang kita mau bahas untuk transmitter ya. Transmitter ini bawaan dari RGT, jadi ini kit RTR. Nah RTR ya, ada istilah itu. Kalau kemarin saya sudah pernah ngomong di video sebelumnya yang gado-gado Raptor itu, ada istilah RTR, ada istilah kit. Kalau RTR itu kita beli seperti tadi unboxing, semuanya baterai sudah ada, semuanya sudah siap, charger sudah ada, tinggal kita charger baterainya, isi daya baterainya, kemudian pasang, jalan sudah. Nah kalau yang modelan kayak gini, ini kita harus berusaha lebih keras lagi. Maksudnya berusaha lebih keras gimana bang? Maksudnya berusaha lebih keras itu gini, kalau kit itu kita harus nanti nyari remote, beli beberapa hal yang lain, supaya selain kitnya kita juga tadi udah beli, kelengkapannya juga harus dibeli juga. Nah kalau yang beli RTR model kayak gini, ini sudah lengkap, tinggal pakai aja, sudah enak ini. Oke. Nah transmitter bawaan EX86010 ini sudah 4 channel ya. 4 channel itu apa aja? Ini channel 1 steering ini channel 1, kemudian throttle itu di sini. Ini channel 2, maju mundur ini channel 2. Kemudian channel 3 nya ada di sini, ada satu tombol. Nah, bisa dipakai buat matiin, nyalain lampu kalau kita bisa mapping. Kemudian ini channel 4 nya. Aduh kok keras. Tapi ini ada channel 5, ada channel 6. Apa channel 5, channel 6 ini berarti receivernya juga 6 channel? Oke, nanti kita cek, saya mau bongkar dulu. Nah, kebetulan receivernya udah ketemu. Ternyata saya masih punya stok R6F buat Radiolink RC6 gitu saya. Jadi ini nanti mau kita pasang ke EX86010 untuk menggantikan receiver sama transmitter bawaan. Jadi kalau kita compare, kalau mau lepas transmitter boxnya atau receiver boxnya itu ada 2 baut, bagian depan dan belakang, yang baru nanti bisa kita keluarin ya. Nah ini receiver bawaan dari EX86010, 5 channel, slotnya ada 6, tapi yang paling bawah itu hanya kabel power aja untuk LED tambahan. Oke, sekarang kita pasang receiver R6F nya.
Satu lem bucket sudah kita lubangi. Sekarang saya mau lubangi untuk lem bucket di sisi satunya juga. Ini kit belum turun ke tanah, belum turun ke jalan, belum dipakai jalan sama sekali. Baterai juga belum pernah dicas sama sekali, baru dikeluarin dari box langsung dicak-acak. Ruangan untuk lem bucket udah beres. Sekarang kita pasang lem bucketnya atau rumah lampunya. Ini rumah lampu kelihatan ya, jadi saya bikinnya pakai print 3D juga. Bahannya PLA yang transparan, tapi transparannya enggak terlalu transparan ya, cukup lah kalau untuk ngasih aksen bahwa itu adalah headlamp atau lampu utama. Lanjut ke sein ya. Sekarang stiker seinnya kita lepas. Kita mau pasang lem rumah lampu juga atau lem bucket yang bahannya metal. Jadi lem bucketnya ini saya dapat dari pembelian modul lampunya. Bucket lamp beres. Sekarang kita ambil modul gitu power LED-nya, kita mau install ke masing-masing bucket lamp yang sudah saya pasang tadi. Oke, lanjut tes modul lampunya. Apakah sesuai dengan yang saya harapkan, atau mungkin harus ada yang saya rubah, atau kita revisi posisi lampunya. Yuk kita tes dulu. Jadi ini blinking, posisi transmitter belum connect sama receiver. Nah, kalau sudah koneksi harusnya enggak ya. Jadi ini saya reset lagi, kemudian kita nyalain transmitter dulu, baru kita nyalain ESC atau kitnya. Ini headlamp utama. Oke, sen kanan, steering kanan, sen kiri, steering kiri. Ini forward. Kemudian kita tes reverse juga. Ntar ini masih forward, ini reverse. Oke, lampu reverse nyala. Sekarang kalau forward
forward, reverse. Yang jelas sudah on semua. Tinggal mungkin ada beberapa hal yang saya harus revisi di sini karena saya kurang cocok dengan posisinya. Jadi untuk lampu reverse ini juga belum saya pasang di lamp bucketnya, saya mau tempatkan lagi nanti. Kemudian untuk headlamp ini sepertinya harus ada yang dirubah. Oke, kita lanjut ke instalasi di kitnya. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan di review modul lampu GT Power kemarin, kalau dia ada percabangan untuk kabel yang dari servo ke receiver ataupun dari ESC ke receiver, itu ada kabel percabangannya. Ini nanti yang harus kita install ke receiver ya. Sudah ada tandanya, channel 1 di mana, channel 2 di mana, sudah ada labelnya, tinggal kita tempatkan sesuai dengan kebutuhan. Oke, kalau tadi udah kelar, kita install lighting, kita install modul lampu GT Powernya. Nah, ini kebetulan saya lupa untuk proses recording atau pembuatan videonya, jadi tahu-tahu keingetnya pas sudah selesai. Jadi ya langsung kita lihat hasilnya aja lah ya. Oke, kita lihat hasilnya, apa yang sudah berubah lagi dari kit ini. Apa kira-kira? Betul, posisi baterai sekarang sudah berubah. Yang awalnya dia membujur di bagian paling belakang, sekarang posisinya saya geser sedikit ke depan dan melintang, dan posisinya agak turun ke bawah. Nah, di area sini sebetulnya itu ada satu macam kabel tray atau kabel klem gitu ya, supaya kabel power ini ndak berantakan, ndak belel-belel gitulah. Tapi itu saya ambil bagian tersebut, part tersebut saya ambil, kemudian saya gantikan dengan kelihatan nggak yang warna putih itu adalah mounting untuk baterai tray dari printer 3D. Jadi untuk kit ini keisengannya masih banyak, masih bisa dieksplor di bagian banyak hal. Yang jelas baterai tray sudah saya pindah posisinya, mountingnya sekarang ada di bagian sedikit ke tengah dan melintang. Yang awalnya membujur di bagian paling belakang ya, sekarang dia ada di melintang dan sedikit ke tengah. Jadi posisi baterai jadi lebih agak maju. Kenapa dibuat seperti ini? Supaya distribusi bobot itu semuanya banyak ngumpul ke depan. Jadi ya kalau kita ngomong di off-road atau mungkin di event-event trailing itu kan, kalau untuk kit yang short wheelbase seperti ini atau wheelbase pendek seperti ini, itu kan rawan sekali untuk terguling atau istilahnya kelontang ya. Jadi kalau distribusi bobotnya itu terlalu merata, apalagi kalau kitnya tinggi atau bodinya agak berat, itu resiko terguling juga sangat besar. Terlebih lagi ditunjang dengan suspensi yang kurang memadai. Tapi kalau untuk suspensi di sini saya rasa ini walaupun sebetulnya mungkin agak empuk ya, tapi body flexnya itu kecil banget. Kalau bisa kita lihat body flexnya itu kecil banget. Jadi tidak sampai sasis itu miring banget. Body flexnya itu kecil banget.
Tapi kan kita nggak tahu kalau belum di tes run betulannya. Nantilah sambil saya cari waktu juga, memang kondisinya juga sangat-sangat tidak memungkinkan untuk main di luar juga ya, mau gimana lagi ya. Tahan dulu. Jadi ini modding untuk posisi baterai. Oke, lampu sudah ya, posisi baterai sudah. Sekarang ini kita yang mau rusakin lagi motor bawaannya yang 17T mau saya ganti, motor 540 27T tune mesin modified, pasti sudah banyak yang kenal ya, brandnya Austar. Kenapa saya pilih Austar? Alasan paling reasonable, yang paling masuk akal adalah murah ya, murah, tidak ada lagi alasannya, cuman itu. Jadi saya beli ini tidak nyampe 200 ribuan, lupa saya, yang jelas murah dan sudah banyak yang pakai juga. Jadi untuk performa saya yakin tidak ada masalah lah untuk motor brushed punyanya Austar yang mau saya pasang ini ntar ya. Di dalam packagingnya dia cuma dibungkus plastik mika seperti tadi, kemudian kita dapat 2 kabel pos positif dan negatif. Nggak ada instruksi manual, nggak ada kertas-kertas yang menunjukkan ini nanti dipasangnya gimana, modelnya kayak gimana, nggak ada. Ini juga pos positif dan negatifnya juga saya masih cari, tapi ya sudahlah. Oke, ini motor baru ketemu posisi pos positif dan negatifnya ya, itu kelihatan. Jadi di area ini adalah area untuk kabel positif. Kalau kabel positif biasanya kan disimbolkan warna merah, artinya yang sisi ini nanti akan saya pasang dengan kabel warna merah, dan yang sisi satunya kita pasang kabel warna hitam. Oke, saya siapkan kitnya. Kita lepas motornya, baru nanti kita pasang juga ya. Jadi untuk HSPR GT ini karena posisi motornya itu ada di depan, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya yang ada di tengah. Dia untuk lepas motor itu kita cukup lepasin satu baut aja untuk cover motor, untuk cover pinion sama spurgernya, itu nanti bisa diakses baut untuk melepaskan motor. Nah posisinya ini ada di bagian tengah, cuman satu baut aja. Kalau sudah lepas, covernya ini bisa ditarik, nah baru kita lepaskan pinion sama motornya ya. Jadi kenapa mau diganti motornya? Alasan yang pertama, selain jumlah T-nya yang kurang menurut saya untuk torsinya, dan sempat saya coba di dalam rumah juga, speednya terlalu kenceng kalau kita mau pakai buat crawling. Kalau buat saya sih ya, untuk ukuran saya speednya untuk buat crawling itu terlalu kenceng. Jadi saya nyari motor yang T-nya sedikit lebih besar dengan mengorbankan speed tapi dapat torsi yang lebih besar. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, motornya diganti. Kenapa? Ini motor kalau dari bawaan HSP rata-rata, saya pernah punya Pangolin juga, di bagian belakang motor itu ada fan yang terhubung ke shaftnya motor. Fan ini buat saya ada manfaatnya. Jadi kalau motornya kepanasan, fan ini membantu untuk sedikit mendinginkan walaupun tidak terlalu maksimal. Tapi dari celah ini nanti kalau kita pakai buat main adventure, masuk ke lumpur atau ke air, fan ini menyebabkan motor itu jadi mudah sekali kemasukan pasir dan akhirnya macet. Masalah itu. Akhirnya yang Pangolin dulu juga motornya saya lepas, saya ganti dengan motor brushed biasa juga, yang waktu itu memang saya tidak ngerti berapa T berapanya karena ya belinya di toko elektronik untuk alat-alat microcontroller semacam itulah ya. Nah sekarang kita pasang wire ke motornya sesuai
pos positifnya dan pos negatifnya yang ada di simbol di bagian belakang motornya tadi ya. Saya solder, jadi ada beberapa metode bisa diikatkan di baut di bagian belakang itu, ada yang pakai solder. Kalau di sini saya pilih pakai solder supaya ya biar kelihatan lebih rapi aja. Oke, kabel udah dirapi-rapin, udah diberes-beresin, cover motor sama cover pinionnya tadi juga udah dipasang, udah selesai semua, udah beres. Berarti sekarang kita pasang cover bodinya, dan nanti di next video kita trial ya, kita jajal performanya seperti apa. Semoga sesuai ekspektasi dan memuaskan. Terima kasih sudah menonton.